Saudara, bagian ini menarik untuk kita perhatikan karena Allah mau menunjukkan kasihnya kepada Israel, sekalipun Israel tidak setia, Israel sering membangkang, Israel sering memberontak, ya, tidak taat. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus atau Tuhan Juru Selamat dan penebus Israel. Ayat 4 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Baik, demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih perenungan singkat dengan tema saya berharga. Saya berharga, saudara-saudara, ini bukan dalam sudut pandang manusia, tapi ini pandangan Allah kepada saudara dan saya. Ini penilaian Allah kepada saya dan saudara. Amin ya. Manusia seringkali menilai kita itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau dia lagi mood enak, dia akan bilang lu baik. Tapi kalau dia lagi sedang ada mood buruk, dia akan bilang lu jelek. Apapun yang lu buat itu baik sebenarnya, tapi dia akan bilang lu jelek. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak. Saudara-saudara, bagian ini menarik untuk kita perhatikan karena Allah mau menunjukkan kasihnya kepada Israel. Sekalipun Israel tidak setia, Israel sering membangkang, Israel sering memberontak, ya, tidak taat, ya. Tapi Allah selalu menunjukkan kasih setianya. Bahkan pada pembuangan pun, saudara-saudara, bahwa Allah terus menghampiri mereka dan menyatakan kasihnya. Kondisi keadaan Israel di pembuangan itu, saudara-saudara, kalau kita baca Mazmur 42, Mazmur 43, kita akan menemukan kondisi-kondisi Israel di tengah pembuangan. Mereka kering. Tatkala mereka jauh dari Tuhan, mereka jauh dari firman-Nya, kehidupan mereka sangat-sangat kering. Itu sebabnya Allah menghampiri mereka dan memberi mereka penghiburan. Ya, kalau saudara baca juga di pasal 44 dalam Yesaya ini, saudara-saudara, kita juga akan menemukan di sana pada ayatnya yang ke-3, dia akan mencurahkan rohnya atau mengariri tempat kering itu dengan air. Ya, saya bacakan saudara-saudara Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Ya, jadi asal Alkitab ini Alkitab baru, terjemahan baru, revisi yang kedua. Ya, jadi mungkin nanti kalau saya baca beberapa ayat ada sedikit sama dengan saudara-saudara. Jadi Bapak tuh pakai Alkitab apa? Soalnya ini Alkitab TB2, ya, terjemahan baru yang kedua yang baru. Ini juga anak anugerah Tuhan, kita cari-cari buat dapat. Saudara-saudara yang diberkati, ini bukti bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Ya. Sekali lagi kalau kita melihat, membaca di Yesaya 43 tadi, betapa luar biasa Allah memberikan, ya, suatu penghormatan. Dia bilang, beta, dalam pandangan beta, lu berharga. Ya. Tidak sekedar berharga, lu mulia. Tidak sekedar mulia, lu beta sayang. Begitu. Ini penilaian Allah. Sekali lagi, ini penilaian Allah. Apapun hari ini manusia menilai saya dan saudara, tidak usah melihat orang menilai kita bagaimana. Tapi melihatlah apa yang Allah lihat ke kita. Allah sementara menilai engkau dan saya berharga. Amin. Walaupun kondisi pelayanan, ya, seringkali orang melihat kita begini dan begitu. Ya, boleh memberikan penilaian begini dan begitu. Tapi sekali lagi, tidak usah melihat orang punya penilaian ke kita. Orang pun lihat ke kita. Tapi lihatlah apa yang Allah lihat ke kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati,
Bagian ini kenapa Allah bilang kita berharga, kita mulia, Dia mengasihi kita. Ini bukan karena saudara-saudara Israel itu berbuat sesuatu yang baik sehingga Allah menilai dia baik. Tapi sekali lagi ini karena semata-mata kasih Allah yang luar biasa. Tidak ada andil manusia. Saudara-saudara, Alkitab mencatat kita berharga karena Allah telah menebus kita. Perhatikan ayatnya yang ketiga. Saya minta satu orang bisa membacakan Yesaya 43 ayatnya yang ketiga. Kita berharga, kita mulia, Dia mengasihi kita karena penebusan itu. Dia telah tebus kita. Kenapa Dia tebus kita? Kenapa Dia bayar kita? Karena kita ini buatannya. Amin ya. Kita ini buatannya. Perhatikan ayat 1, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan di sana, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Allah yang membentuk kita, Dia menciptakan kita. Itu sebabnya buah karyanya itu Dia tidak buang. Ketika Dia memberi diri, yang buatan tangannya memberi diri kepada dunia, Allah menebus dia kembali. Kematian Kristus membuktikan menjalani hukuman atas dosa manusia. Dia menebus kita. Dia berkata, sudah selesai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat soal penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana Allah membuat kita manusia, menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Sehingga mulianya manusia di situ. Tetapi karena berjalan waktu, manusia berjalan dan mengambil keputusan sendiri, manusia jatuh di dalam dosa, rupa Allah itu hilang, terangkat. Dan manusia jauh penuh dengan kekeringan. Tapi sekali lagi Allah tidak membiarkan apa yang telah dibuatnya. Itu buktinya bahwa Dia datang cari Adam dan Hawa. Dia cari. Dan Dia memulihkan. Ya, sampai titik saya dan saudara hari ini. Allah menciptakan kita, saudara-saudara, juga punya tujuan. Perhatikan Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah membuat kita, menciptakan kita, membentuk kita, itu punya tujuan. Amin ya. 4 malam boleh ada di Pulau Rote, ya, di 2 mata jemaat, 2 gereja yang dilayani. Itulah tujuan Allah bagi kita. Ya. Dia menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan ini yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita ada. Bahkan saudara-saudara, kalau kita membaca catatan Yeremia pasal 1 ayat 5, itu lebih luar biasa. Bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, itu Allah sudah kenal siapa kita. Amin. Dia bilang sama Yeremia, hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Bahkan Dia menetapkan Yeremia untuk menjadi pelayannya. Jadi kalau hari ini kita bisa melayani, karena dari jauh-jauh hari Dia sudah tetapkan itu. Amin ya. Iya, kita tidak pernah berpikir satu waktu kita ada dalam persekutuan bersama, kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan keluar melayani. Kita tidak pernah berpikir satu waktu kita harus berdiri jadi worship leader sekalipun dalam tantangan yang luar biasa. Ya. Tapi Tuhan begitu luar biasa membela. Ya, ada yang suka tahu saya. Saudara-saudara. Ya, jadi jelas luar biasa itu. Bahkan dalam Mazmur 139, saudara-saudara yang diberkati, ayat 13, pemazmur bilang begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, meninun aku dalam kandungan ibuku. Ya, pemazmur dengan jelas bilang, bahwa Allah yang meninun kita dalam kandungan ibu kita, Dia yang menganyam kita, meninun kita, dengan bentuk kita sekarang ini. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek,
ada yang lamari 2 pintu, ada yang listrik, maksudnya ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu semua Allah yang tenun dan tidak pernah salah dia menenun. Amin ya. Dia tenun kita dalam kandungan ibu kita dan itu semua baik. Karena saking berharganya kita, saudara-saudara, dia simpan kita di telapak tangan. Saya merasa ada sesuatu penguatan secara pribadi dari bagian ayat ini. Yesaya 49 ayat 16. Perhatikan Yesaya 49 ayat 16. Dia berkata demikian. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, saudara. Dia simpan kita saking berharganya. Karena kita buatan tangannya, dia tidak membiarkan kita terlepas. Sekalipun kita sering kali memberontak, tapi selalu dia mencari dengan kasihnya. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati, semua yang ada padanya, yang datang padanya, dia tidak buang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bicara soal penciptaan. Dia menciptakan, dia membentuk kita. Beberapa dasar kitab suci saya sampaikan. Dan kita melihat juga bahwa kita bilang kita berharga karena, sekali lagi, karena dia telah menebus kita. Mazmur 103 ayat 4 berkata, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia pindahkan kita dari kematian datang pada kehidupan. Dia pindahkan kita dari gelap datang pada terang. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau hari ini kita bisa ada dan bisa melayani, itu bukti penebusan Kristus nyata. Karena bukti dia mengasihi saya dan saudara. Dia bilang kita berharga, kita mulia, dia mengasihi. Karena sekali lagi penebusan itu. Kenapa dia mau tebus kita? Karena sekali lagi, karena kita ini adalah ciptaannya. Dia yang menenun kita. Saudara-saudara yang diberkati, Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayatnya yang ke-14. Dia bilang sama Israel, Yakub, dia bilang begini. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dalam situasi keadaan apapun, dia bilang, karena saking kita berharga, dia simpan kita. Nah, kalau dia simpan kita di telapak tangan, dia tahu keadaan kita. Hari-hari hidup kita berhadapan dengan apa, masalah apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dia Allah yang hadir dengan kita dan dia bilang, jangan takut. Yang beta ini ada nih dengan lu, ini beta yang tebus lu. Beta yang menolong lu. Pergi dan pulang pelayanan kemarin, Immanuel 1-2 4 malam dalam pelayanan, ada sukacita saya melihat. Itu karena Allah menyatakan bahwa inilah beta yang menyertai besok. Dunia sekali lagi boleh menyeroti kita dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Dengan penilaian-penilaian yang berbeda. Tapi Allah sekali lagi melihat dan menilai kita, engkau berharga. Karena berharganya dia mempercayakan pekerjaan itu. Pekerjaan yang berharga akan dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang juga punya nilai standar yang sama. Berharga. Amin ya. Saudara, melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang paling berharga dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Maka itu saudara tidak sembarang pekerjaan yang berharga ini diberikan kepada semua orang. Tidak. Dia berikan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan dia melihat saya dan saudara layak untuk itu. Karena dia melihat engkau dan saya berharga. Maka dia kasih kepercayaan pekerjaan itu. Amin ya. Kalau orang mau lihat kita siapa? Orang dunia boleh menilai siapa kita. Siapa Ibu Manafe? Siapa Mulyadi? Siapa kita? Ini Mbak. Nama siapa? Mbak Ning. Siapa Mbak Ning? Ya, Anda bayangkan. Kami ada di satu tempat itu luar biasa malam terakhir. Haleluya. Pak Epong pulang. Kalau Pak Epong ada hari itu luar biasa. Dia Bu Pendeta bilang, Bapak Oktober datang kembali kok. Nah, saya bilang kalau Tuhan berkenan kita gas, ya Bang. Saudara-saudara yang diberkati. Ya, ini kondisi tapi Tuhan melihat itu. Yesaya 43 saudara-saudara ayat 3 dia bilang begini.
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dia kasih ini. Dia tebus kita. Bukti penebusannya dia ganti bangsa-bangsa. Bukti penebusan itu, saudara-saudara, Yesus harus mati di salib untuk menjalani hukuman atas dosa manusia. Roma 6 ayat 23 jelas, upah dosa maut. Tapi kasih karunia Allah itulah hidup yang kekal. Yesus menjalani itu. Menggantikan posisi saya dan saudara yang seharusnya ada di salib. Tapi Yesus ganti itu. Karena dia tidak mau buat tantangannya itu hancur binasa. Dia mau supaya semuanya berbalik kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat dalam Yesaya pasal 44, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22, saudara-saudara. Coba satu orang bisa baca. Yesaya 44 ayat 22, saudara, kita perhatikan bagian ini. Luar biasa Allah bilang sama Israel ini. Ayat 22, silakan yang dapat bisa bantu saya. Aku telah menghapus segala dosa, pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dia bilang kembali, bekas tahu deng lu, bahasa ku panggil. Beta hapus lu pun pelanggaran, bagaikan awan yang tertiup angin, dan sekarang angin lagi kencang-kencang. Kita sama kayak bata angkat saudara ini. Bayang. Tapi ada banyak orang yang tidak menyadari ini. Dan dia kehidupan kekristenannya biasa-biasa. Percikan-percikan kekuatan firman Allah. Beberapa waktu yang lalu KKR di tempat ini, saya melihat ada dampak-dampak positif. Tadi saya datang, ada beberapa orang-orang yang duduk di bawah. Mereka juga ikut menyanyi dengan penuh sukacita. Walaupun anteng-anteng tak gantung panjang, tapi dong tetap menyanyi dengan penuh sukacita. Nah, di lorong-lorong ini bawah sini. Nah, karena dong, sekalipun mungkin belum waktunya mereka duduk di sini, tapi paling tidak, kalau mereka sudah punya hati bago yang menyanyi, itu berarti ada sesuatu mulai tergerak, tanda-tanda kehidupan. Ya toh? Ya, kata saya punya hak untuk menghakimi, karena memang itu tanda-tanda kehidupan. Amin, saudara harus aminkan itu, jangan hanya bab tua di sana saya aminkan sendiri ya gitu. Harus aminkan bahwa Rusunawa ini dari lantai 1 sampai lantai atas yang tempat isi-isi semua nang merasa diberkati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini menarik untuk kita memperhatikan. Ya. Karena Paulus bilang sama jemaat Tuhan yang ada di Korintus dalam 1 Korintus pasal 6, saudara-saudara, ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Dia sudah terbang. Selamat. Haleluya. Ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, di sana dia bilang begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Atau dengan kata lain, muliakan Allah dengan seantero hidupmu. Amin. Orang mati tidak bisa lagi memuji Tuhan. Tapi orang hidup yang bisa memuji Tuhan. Amin. Coba pernah lihat mayat di dalam peti ada bilang menyanyi menyembah Tuhan. Ku menyembahmu. Itu kalau dia menyanyi saja mungkin satu tenda bangun lari ya. Jangankan menyanyi, dia bukan mata kaget saja. Kita lari. Muliakan karena dia beli kita lunas. Tidak kredit. Bayangkan. Sampai detik ini kita bilang, aduh. Malu kalau kesempatan hidup Tuhan beri, kepercayaan pelayanan Tuhan beri. Lantas kalau saya melayani dengan biasa-biasa, tidak maksimal, tidak berikan yang terbaik. Aduh, itu bagaimana rasanya? Ya, seringkali itu orang mulai sedikit down itu tidak beri yang terbaik ketika penilaian-penilaian manusia mulai tertuju kepadanya. Dia mulai rasa sedikit down. Oh, tidak usah lihat penilaian manusia. Ingat, Tuhan menilai kita. Engkau baik, engkau berharga.
Ini penilaian Allah, ini pandangan Allah, ini ucapan Allah. Amin. Sekarang kita mau lebih melihat mana? Ucapan Allah atau ucapan manusia? Penilaian Allah atau penilaian manusia yang ketemu menjadi tolak ukur dalam pengiringan kita, dalam hidup kekristenan kita. Satu persekutuan komunitas itu akan baik ketika dia memandang pada rencana Allah, dia memandang kepada apa perkataan Allah. Tapi satu komunitas akan hancur ketika dia selalu memasang telinga dan perhatiannya kepada penilaian-penilaian manusia. Kesetiaan kita, hubungan saudara kita pasti pecah kalau kita melihat penilaian-penilaian, tolak ukur manusia ke kita. Tapi kalau kita melihat penilaian dan tolak ukur Tuhan ke kita, orang pepatah bilang, anjing bagonggong, kafilah jalan terus. Amin, kosong. Orang boleh ngomong, tapi bagi Tuhan, itu yang utama. Apa penilaian Tuhan ke saya? Hari ini mungkin Bapak Epong bilang, Pak Mul begini-begini, itu penilaian Pak Epong. Tapi penilaian Tuhan ke saya bagaimana? Itu yang saya lihat. Ya. Penilaian manusia itu tuh cambukan bagi semakin lari kencang. Orang mau bilang apa? Saya ambil motor yang kedua untuk istri, orang mulai nilai. Itu pasti pelayanan pakai target. Saya bangun rumah dan bilang, lihat. Khotbah mulai pasang target, makanya dia rumah berdiri. Saudara, ini penilaian manusia. Saya tidak pusing. Saya jalan terus. Bahkan saya berdoa, Tuhan kalau rumah itu selesai, saya beriman ada oto. Biar yang menilai dong pusing sendiri. Kenapa Bapak Tuhan beli oto? Oke, memang daripada dia rusak di dealer, mendingan kita beli. Dan itu penilaian. Saya tidak tahu sudah, tapi ini saya secara pribadi sampai hari ini, ada banyak orang yang menilai begini, begitu, dan begini, begitu. Bagi saya kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan, itulah prinsip pelayanan. Ya, saya punya moto pelayanan Yohanes pasal 12 ayat 26. Jelas Yesus bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Supaya di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Ini pegangan saya. Dan saya berharap, saudara-saudara, kita dalam persekutuan bersama hari ini pun, masing-masing punya moto hidup. Amin. Jangan menilai manusia, melihat kita. Jangan selalu buka telinga, pasang pandangan. Hatimu cenderung kepada penilaian manusia. Saudara kalau mengarahkan begitu, saudara tidak akan pernah maju. Kalau kita berjalan hanya melihat ukuran manusia ke kita, mendengar dan pegang dan simpan, wah, saudara tidak akan bisa melangkah. Saudara akan merasa cuit, saudara akan merasa kecil, minder. Saya pun teman satu saudara-saudara, anak rohani, WL. Waktu orang mulai evaluasi, bukan evaluasi, ini belum jamnya evaluasi, dong evaluasi sendiri. Menyanyi gemetar, suara gemetar, kiri, kanan, tidak jelas. Dia semua menangis. Kami di roti. Lantas saya bilang, Adi, diam-diam, pulang dan berdoa. Tidak usah dengar itu manusia. Dengar Tuhan punya saya. Apa yang Tuhan mau omong? Sebab, dong omong-omong bilang, Adi pun suara kiri itu, coba suruh dong WL, suruh dong menyanyi, dong bisa kosong. Jadi itu penilaian manusia. Adi, kalau Adi masih bisa berdiri pegang mic, itu berarti Allah melihat Anda layak dan pantas. Lihat saja penilaian Tuhan. Dan saudara, wah itu luar biasa. Satu waktu saya lihat dia KKR di Polda, dia yang pimpin pujian di Polda. Wow. Penilaian manusia boleh menilai kita. Tapi penilaian Tuhan ke kita, itu yang penting. Amin. Hidup ini mau lihat siapa. Siapa pun penilaian. Penilaian manusia akan menjatuhkan kita. Penilaian manusia akan mengecilkan kita. Penilaian manusia akan menghambat perjalanan kita. Tapi penilaian Tuhan, itu membangun kita, mendewasakan kita, dan memberi kita semangat dalam setiap pelayanan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-23, terakhir bagi kita saudara-saudara. 1 Korintus pasal 7 ayat 23, saudara-saudara. Dia bilang begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jelas. Selagi kita masih melihat manusia, si A, si B, selagi kita masih menyimpan perkataan mereka, saling memasang telinga untuk menilai. Oh, kita usah maju. Kita akan terus menjadi hambanya. Sehingga kalau lihat dia itu sama dia, aduh kita kekar mana. Kalau dia mulai buka suara, kita bilang, aduh, ini sampai ada apa, ini ada apa dan ada apa. Saudara jangan. Lihat Tuhan. Amin kok. Saya pun Mbak Ning.
itu dong hardik itu sampai air meledak, tampias darom. Sampai orang di dapur bangun lari semua. Ayo air tapua. Tidak ada orang yang pegoyang Pak, ini satu penuh darom ini nah. Sampai angkat sampai ke orang banting buah. Kekuatan doa. Orang boleh menilai apa dan apa hari ini. Tapi kalau Tuhan menilai kita engkau layak, maka dia kasih pekerjaan besar. Dunia dengan banyak cara, orang dengan banyak cara menghambat. Tetapi Tuhan tidak kurang cara untuk meloloskan kita dari setiap hambatan-hambatan manusia itu. Amin. Sekali lagi, penilaian manusia, penilaian dunia seringkali menghambat perjalanan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tapi penilaian Tuhan akan selalu memberi kita motivasi dan pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan selalu pasti ada jalan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.